Kak. Selamat pagi, salam sehat. Di RSUD Sidoarjo ada beragam layanan unggulan, di antaranya ISWL, yaitu tindakan untuk memecah batu ginjal dengan gelombang kejut. Kemudian MRI 3 Tesla, yang dapat menghasilkan gambar lebih detail dan waktu yang singkat. Selanjutnya, Cath Lab, yaitu tindakan fluoroskopi untuk melihat kelainan pada jantung dan pembuluh darah. Kemudian, CT scan 128 slice, yang dapat memberikan gambaran diagnostik yang lebih baik. RSUD Sidoarjo memperkenalkan layanan unggulan terbaru, yaitu inseminasi buatan dan spine surgery. Spine surgery adalah salah satu layanan unggulan baru yang dimiliki RSUD Sidoarjo. Di samping saya sudah ada Dr. Larona Hidrahyanto, spesialis ortopedi. Kami akan berbincang mengenai spine surgery. Selamat pagi dok, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dok, spine surgery itu apa sih dan siapa saja yang memerlukan tindakan ini? Ya, terima kasih. Spine surgery adalah suatu tindakan pembedahan yang dikhususkan untuk menangani kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit pada tulang belakang. Seperti kita tahu, tulang belakang kita itu mulai dari leher di bawah kepala itu sampai ke bawah, sampai ke tulang ekor di atas bagian pinggul kita. Jadi semua kondisi patologis yang ada di situ, bila kita melakukan operasi, itulah yang namanya spine surgery. Kemudian siapa aja dok yang membutuhkan tindakan ini? Tentunya tindakan ini atau tindakan pembedahan atau spine surgery ini dilakukan pada orang-orang yang mengalami penyakit di bidang tulang belakang, di mana pada terapi konservatif kurang memberikan hasil yang optimal. Kemudian untuk prosedurnya dok, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan pembedahan ini? Kalau waktu yang diperlukan memang tergantung tingkat kesulitan dan jenis-jenis penyakitnya ya, seperti itu. Cuman rata-rata biasanya kita operasi antara sekitar 2-3 jam. Tapi dengan teknik yang baru ini, yang saya kembangkan di sini, yaitu dengan minimal invasive spine surgery, itu kita bisa lebih singkat. Bahkan 1 jam pun bisa selesai. Siap. Untuk presentasi kesuksesan dari spine surgery ini dok? Cukup tinggi. Selama kita mengerjakan operasi dengan indikasi yang tepat, dengan teknik yang benar, dengan alat-alat yang memang bagus, tingkat keberhasilan sangat tinggi, bahkan bisa di atas 90%. Baik. Kira-kira berapa lama dok untuk proses recovery ini sendiri? Rata-rata biasanya sekitar 3-4 hari, tapi dengan teknik operasi yang kita kembangkan akhir-akhir ini, yaitu minimal invasive spine surgery, 1 hari pasca operasi pun pasien sudah bisa beraktivitas. Cukup cepat ya dok ya? Cukup cepat. Prosesnya. Baik, untuk yang terbaru sendiri dok, dari spine surgery ini, apakah ada dok? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang baik ya, jadi ini yang akan banyak saya terangkan. Jadi saat ini yang saya amati memang jumlah kasus pasien-pasien yang datang ke klinik dengan keluhan tulang belakang itu semakin banyak. Termasuk kasus-kasus ini ternyata diderita oleh orang-orang dari berbagai kalangan, sehingga tuntutan atau ekspektasi masyarakat terhadap adanya treatment yang efektif, yang modern, yang tepat, yang dengan minim efek samping itu menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa kita hindarkan. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita dokter-dokter yang mendalami bidang tulang belakang ini. Untuk itu, inovasi dan terobosan-terobosan selalu kita laksanakan atau kita lakukan supaya pasien bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik. Ya, salah satu terobosan atau inovasi terkini pada bidang tulang belakang adalah apa yang dinamakan dengan minimal invasive spine surgery. Nah, di sini akan sedikit saya terangkan tentang apa itu minimal invasive spine surgery, yaitu adalah operasi. Jadi minimal invasive spine surgery adalah suatu alternatif operasi yang selama ini kita selalu bekerja dengan apa yang dinamakan dengan open surgery atau bedah terbuka,
Dengan minimal invasive surgery ini adalah bagaimana kita bisa melakukan operasi dengan irisan yang kecil, bahkan minimal, terus kemudian juga tidak terlalu merusak jaringan yang sehat, terus kemudian efektif, visualisasi yang lebih jelas, sehingga pasca operasinya pun pasien akan merasa lebih nyaman. Seperti ini kira-kira. Salah satunya adalah endoskopi spinal atau spinal endoskopi. Jadi kita melakukan operasi dengan apa? Dengan alat yang dinamakan scope atau endoskop. Ini contohnya, ini adalah endoskop yang didesain untuk kasus-kasus tulang belakang. Jadi contohnya pada kasus dengan apa yang dinamakan dengan saraf kejepit atau HNP, seperti ini pada tulang lumbal. Pada tulang lumbal ini, biasanya pada kasus HNP, bantalan tulang atau yang dinamakan dengan diskus intervertebralis ini dia menonjol ke belakang. Ke belakang, kemudian dia menekan saraf atau akar saraf yang berwarna kuning ini. Nah, ini bisa kita lakukan treatment dengan endoskop ini. Jadi kita bisa masukkan kamera dengan lubang yang kecil. Kita hanya bikin irisan di tubuh pasien kurang dari 1 cm. Kita masukkan scope sampai sini, terus kemudian kita pasang kamera, kita pasang lampu dan sebagainya. Terus kemudian diskus yang bermasalah tersebut, yang menonjol tersebut bisa kita ambil dengan mudah dan dengan lebih aman. Ini yang saat ini menarik karena pasca operasinya betul-betul sangat dramatis, karena pasien bisa langsung merasakan bebas nyeri, kemudian bisa langsung beraktivitas, bahkan esok harinya pasien sudah bisa meninggalkan rumah sakit, bisa bebas beraktivitas seperti semula. Seperti itu ya. Untuk operasi yang barusan ini minimal sekali dokter ya untuk pembedahannya? Ya, minimal dalam arti irisannya minimal ya, sehingga kemudian juga perdarahannya juga minimal, kerusakan jaringan yang ditimbulkan oleh tindakan ini juga minimal, sehingga pasca operasi keuntungannya adalah, atau benefit yang didapatkan adalah, pertama, rasa nyerinya pasca operasi itu minimal. Terus kemudian length of stay atau pasien tinggal di rumah sakit itu cukup singkat, bisa 1 day care bahkan ya, bisa pasien segera pulang. Terus kemudian pasien bisa lebih cepat recovery-nya, lebih cepat kembali ke aktivitas semula, sehingga kalau lama di rumah sakitnya juga lebih singkat, artinya cost yang dibutuhkan pun juga jadi lebih sedikit gitu. Jadi memang banyak keuntungan ini, dan sangat efektif dan aman. Bagi warga Sidoarjo dan sekitarnya yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Larona di RSUD Sidoarjo, bisa di hari dan jam berapa saja, Dok? Saya berpraktek di Poli Eksekutif RSUD Sidoarjo pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat di jam 8 pagi. Di luar jam itu apakah bisa dengan perjanjian, Dok? Bisa. Baik, terima kasih banyak dokter atas waktunya dan penjelasannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya akan menuju ruangan Dr. Nanang untuk berbincang mengenai inseminasi buatan. RSUD Sidoarjo baru saja memperkenalkan salah satu layanan unggulannya, yaitu inseminasi buatan. Saat ini saya sedang bersama Dr. Nanang Rudianto, spesialis obgyn, untuk membahas mengenai inseminasi buatan. Selamat pagi Dr. Nanang. Selamat pagi. Apa kabar, Dok? Baik. Inseminasi buatan itu apa sih, Dok? Sebenarnya inseminasi buatan itu adalah salah satu metode fertilisasi berbantu yang membantu beberapa pasangan infertility untuk mendapatkan suatu kehamilan. Dan metodenya biasanya kita melihat dulu kesuburan seorang perempuan atau ibu-ibu yang ingin hamil dengan cara melakukan stimulasi ovulasi untuk mendapatkan beberapa telur yang matang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan probabilitas untuk terjadinya kehamilan. Untuk siapa saja dokter pasien yang dianjurkan untuk melakukan inseminasi buatan ini? Sebenarnya inseminasi buatan ini ditujukan pada pasangan di mana ibu-ibu yang ingin hamil, dia harus melakukan suatu pemeriksaan secara hormonal bahwa dia subur secara hormonal dengan dilakukan pemeriksaan hormonal pada hari kedua menstruasi, dan kemudian dia dilakukan pemeriksaan tuba yang paten, dan baru dilakukan stimulasi ovulasi
dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kehamilan. Baik, untuk kapan dok? Kapan dilakukan inseminasi itu? Apakah pasien tersebut dianjurkan untuk puasa atau harus mengkonsumsi vitamin terlebih dahulu atau seperti apa dok? Pertama kali pada waktu kontrol pertama, ibu yang ingin melakukan fertilisasi berbantu dengan inseminasi itu, pertama kali kita melihat secara hormonal, biasanya pemeriksaan hari kedua menstruasi. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan HCG pada hari ke-10 sampai hari ke-16 pada bulan pertama, dan pada bulan berikutnya dilakukan stimulasi ovulasi, dan pada bulan kedua itulah baru dilakukan tindakan inseminasi. Baik, untuk peluang dok, seberapa besar peluang atau ibu atau pasien seperti apa yang kemungkinan tuh mendapatkan peluang yang besar untuk keberhasilan inseminasi buatan ini? Ya, sebenarnya inseminasi buatan itu memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan hubungan seks yang normal, tetapi dia jauh lebih sedikit atau kemungkinan lebih kecil dibandingkan dengan IVF atau bayi tabung. Kalau secara literatur dikatakan pada keadaan yang normal seorang wanita bisa mendapatkan suatu kehamilan dengan inseminasi buatan itu kurang lebih antara 15-25% tingkat keberhasilan untuk mendapatkan suatu kehamilan. Baik, untuk proses inseminasi buatan sendiri dok, itu perlu berapa kali tatap muka atau berkonsultasi dengan dokter? Pada awal tatap muka biasanya datang pada hari kedua menstruasi pada bulan pertama, kemudian kita melakukan pemeriksaan awal sebagai assessment awal untuk menentukan pada seorang wanita itu bisa dilakukan stimulasi ovulasi atau tidak, dan apakah seorang wanita ini bisa dilakukan inseminasi atau tidak. Pada bulan berikutnya baru dilakukan tindakan inseminasi buatan itu, sehingga minimal kita harus melakukan tatap muka kurang lebih sekitar 3 kali sebelum kita melakukan fertilisasi berbantu dengan inseminasi. Baik dok, untuk suami istri di warga Sidoarjo dan sekitarnya dok, untuk yang akan berkonsultasi dengan dokter Nanang di poli eksekutif ini ada di hari apa aja dok? Saya biasanya hari Selasa jam 10 pagi sampai jam 12, dan hari Rabu jam 12 sampai jam 2 siang gitu. Baik, untuk di luar jam itu apakah bisa dengan perjanjian atau hanya di jam itu dok? Khusus pada fertilisasi berbantu dengan inseminasi, karena kita tidak terbatas oleh waktu, karena seorang wanita yang menstruasi tidak bisa dibatasi oleh waktu, sehingga sebaiknya datang pada hari kedua menstruasi pada awal siklus, kemudian untuk melakukan assessment awal pada siklus itu, dan untuk tujuannya bulan depan dia baru bisa melakukan inseminasi. Sehingga sebenarnya tidak ada batas waktu seorang ingin melakukan fertilisasi berbantu dengan inseminasi. Datanglah pada hari kedua menstruasi baru dilakukan assessment awal. Dari sejak itu baru kita mengetahui apakah seorang wanita itu bisa dilakukan inseminasi buatan atau tidak. Jadi itu. Baik, saya rasa cukup dokter informasi untuk inseminasi buatan ini. Semoga ini bisa menjadi informasi bagi warga Sidoarjo dan sekitarnya yang ingin program memiliki buah hati. Begitu ya dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Nanang. Selamat pagi. Selamat pagi. Setelah mendapat penjelasan dasar tentang inseminasi buatan dari Dr. Nanang Rudianto, spesialis Obgyn, sekarang kita akan berbincang dengan Dr. Hengki Lukas, spesialis andrologi, mengenai teknis medis inseminasi buatan. Selamat pagi Dr. Hengki. Selamat pagi. Apa kabar dok? Baik-baik. Untuk inseminasi buatan ini dok, syarat apa saja dan prosedur apa yang dilakukan? Untuk spesialis andrologi sendiri kita melihat dari aspek pria. Jadi seorang pria untuk inseminasi buatan sendiri dia harus memenuhi syarat antara lain profil sperma, di mana kita melihat konsentrasi sperma di atas 10 juta. Lalu dilihat juga dari bentuknya kurang lebih 4% dan gerakannya kurang lebih di atas 25%. Dan selain itu, selain kita melihat profil sperma, kita lihat apakah seorang pria ini ada kelainan pada masalah seksual ereksi maupun ejakulasi. Nah, kurang lebih itu persyaratannya, dan juga jangan dilupakan dengan seperti faktor-faktor bakteri dan virus yang ada di pasien. Namun sebelum kita menginsem seorang pasangan,
dan kita mencuci sperma pada pria, kita harus melihat apakah spermanya dia memang benar-benar kuat dan layak untuk dicuci, sehingga bisa dilakukan insem, sehingga selayaknya kita harus membuat pasien mengerti tentang terapi empiris dan kausal. Jadi sebelum kita menginsem, hendaknya kita memberikan penjelasan terlebih dahulu bagaimana syaratnya dan bagaimana terapinya, agar nanti kemungkinan keberhasilan akan lebih meningkat daripada pasien yang tidak ada penjelasan apa-apa langsung ujuk-ujuk kita insem. Begitu. Nah, untuk di rumah sakit umum sendiri, kita biasanya melakukan pencucian sperma yang tujuannya insem itu dengan cara swim up ataupun density gradient. Kalau di rumah sakit umum daerah ini, kita melakukan dua tipe ini. Jadi ada dua metode yang bisa kita lakukan. Selain dari karakteristik profil sperma yang tidak seberapa bagus, kita juga bisa memberikan terapi insem ini untuk orang-orang pada pemilihan jenis kelamin. Namun memang ada probabilitas atau kemungkinan keberhasilan. Tentunya kita tahu sendiri, kita tidak mungkin bisa memberikan kepastian pasti begini, pasti begitu. Semua yang kita lakukan pasti ada probabilitasnya, dan itu pasien harus kita jelaskan di awal. Untuk rumah sakit umum sendiri, kita sudah ada mempunyai ruangan khusus untuk pencucian sperma. Bisa dilakukan di poli eksekutif maupun di atas ruangan HD yang barusan kita buat. Kedepannya bisa jadi untuk pembuatan bayi tabung yang lebih tinggi seperti teknik IVF maupun ICSI. Jadi apabila ingin melakukan preparasi sperma dengan tujuan insem, kita bisa kontrol rutin terlebih dahulu di RSUD Sidoarjo. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Untuk metode 2 tadi itu perbedaannya untuk pasien yang seperti apa aja, Dok? Pada metode yang renang atas itu kita lakukan pada sperma yang lumayan banyak konsentrasinya, kurang lebih 20 juta ke atas. Sehingga kita bisa mendapatkan sperma bibit unggul yang lebih cepat gerakannya. Biasanya ini untuk pemilihan jenis kelamin. Pada pasien yang ingin jenis kelamin anaknya laki-laki, kita bisa memakai metode renang atas ini. Tapi kalau misalnya pasiennya dengan konsentrasi yang lemah, kita menggunakan density gradient, di mana kita membuat 2 lapisan untuk mencuci sperma, dan yang bibit unggul saja yang bisa bertahan hidup. Jadi misal kita nanti mendapatkan sperma konsentrasi 10 juta, kurang lebih kita akan menanam sperma kurang lebih mungkin 1 jutaan, karena yang benar-benar bagus saja yang akan dipilih. Begitu. Iya. Baik. Untuk prosesnya, misalnya ada warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan berkonsultasi dengan Dokter Hengky, itu apa yang harus dipersiapkan, dokter? Misalnya perlukah puasa atau perlukah minum vitamin sebelumnya? Untuk mempersiapkan inseminasi, selain yang pihak istri sudah benar-benar siap, maka yang pihak pria setidaknya menjalani terapi terlebih dahulu, kurang lebih sesuai siklus terapi spermatogenesis pria, yang dimana berlangsung antara 72 hingga 90 hari. Jadi antara 72 hingga 90 hari itu kita lihat apakah ada pengganggu seperti virus, bakteri, maupun sperma yang lemah, itu kita kuatkan. Andai ada virus, ya kita buang dulu, kita obati. Andaikan spermanya lemah, kita terapi hormonnya, kita terapi vitaminnya. Kalau memang sudah siap, nanti akan terlihat di mikroskop. Nah, waktu saat itu baru kita akan melakukan inseminasi, karena pihak pria sudah siap, pihak wanita juga sudah siap. Baik, untuk proses inseminasi sendiri, Dok, itu perlukah rawat inap atau bagaimana? Sebetulnya untuk inseminasi itu kalau bagi pria tidak perlu rawat inap, karena pengeluaran sperma bisa dilakukan di rumah sakit ini
Setelah pengeluaran sperma, maka sperma bisa langsung untuk dicuci. Hendaknya dilakukan pagi hari karena bagus untuk hormon. Kalau untuk wanita tergantung kondisi pemeriksaan pada ahli kandungan. Jadi nanti asesmen akan dibuat setelah diperiksa sesuai siklus oleh spesialis kandungan. Gitu. Baik, untuk saya rasa kurang lebih sudah disampaikan Dokter Hengki semua, Dokter. Untuk warga Sidoarjo dan sekitarnya yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Hengki, jadwalnya di hari apa aja, Dok? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Jadi jadwal di sini bisa berkonsultasi setiap hari, mulai dari jam buka rumah sakit hingga jam tutup rumah sakit. Baik. Berarti Senin sampai Sabtu? Iya, Senin sampai Sabtu. Sabtu dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Iya. Bisa dengan janjian dulu ya, Dok ya? Boleh, Bisa dengan silakan. janjian dulu. Nah, untuk ruangannya ada 2, poli spesialis sama poli eksekutif, bisa dipilih sendiri di mana yang nyaman, silakan menghubungi masing-masing pihak. Baik, terima kasih Dokter Hengki atas waktu dan penjelasannya. Baik, sama-sama. Bagi pasangan suami istri warga Sidoarjo dan sekitarnya, jika ingin berkonsultasi mengenai inseminasi buatan, silahkan langsung datang ke RSUD Sidoarjo dan menghubungi nomor di bawah ini.